Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Jadi Sastra. Pada hari ini saya akan melakukan presentasi terkait teori kognitif, yang mana teori kognitif ini adalah bagian dari teori-teori belajar. Ya, baik, saya mulai dari tokoh sejarah perkembangan teori kognitif. Yang pertama itu adalah Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya melalui teori-teori perkembangan kognitifnya. Jadi menurut Jean Piaget itu bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Untuk tokoh selanjutnya yaitu Jerome Bruner. Jerome Bruner adalah seorang psikolog dan pendidik Amerika yang sangat berpengaruh pada perkembangan teori belajar kognitif. Bruner menekankan pentingnya proses mental dalam pembelajaran dan bagaimana individu membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan interaksi dari lingkungannya. Kemudian tokoh selanjutnya adalah David Paul Ausubel. Ausubel membedakan dua dimensi proses belajar, yaitu belajar dengan menemukan dan belajar dengan menerima. Pada proses belajar dengan menemukan, siswa akan mencari dan menemukan pengetahuan. Sedangkan pada proses belajar menerima, siswa akan menerima konsep, ide, atau materi pengetahuan dari guru. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Robert M. Gagne. Teori belajar Robert merupakan perpaduan yang seimbang antara behaviorisme dan kognitivisme yang berpangkal pada teori pemrosesan informasi. Pada teori ini timbul adanya interaksi antara kondisi internal dan eksternal dari individu. Kondisi internal sebagai bagian dari keadaan diri individu itu yang membutuhkan untuk mencapai hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi dalam diri individu. Sedangkan kondisi eksternal sebagai rangsangan dari lingkungan yang dapat mempengaruhi individu dalam proses belajar. Kemudian sejarah perkembangan dari teori kognitivisme atau teori kognitif. Yang pertama itu adalah pemikiran Gestalt yang mengenai cara manusia mengorganisasi pengalaman sensorik yang memberikan dasar untuk pemahaman awal tentang proses kognitif seperti persepsi, pemecahan masalah, dan pemikiran kreatif. Kemudian Jean Piaget memperkenalkan teori perkembangan kognitif anak yang menekankan peran kognisi dalam konstruksi pemahaman tentang dunia. Konsep seperti asimilasi, akomodasi, dan skema memberikan dasar untuk pemahaman tentang bagaimana anak-anak berkembang dan belajar. Perkembangan teori kognitif modern yang lebih menekankan pentingnya pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Juga pemrosesan bahasa dan perkembangan digital pada proses perkembangan anak. Kemudian selanjutnya itu adalah pengertian makna dan premis teori kognitif. Pengertian teori kognitif adalah kerangka pemikiran dalam psikologi yang menekankan peran proses mental internal seperti persepsi, pemikiran, memori, dan pengambilan keputusan dalam membentuk perilaku dan pengalaman manusia. Makna dari teori kognitif itu sendiri adalah teori kognitif adalah proses mental seperti pemikiran, persepsi, memori memainkan peran sentral dalam pembentukan perilaku dan pengalaman manusia. Premisnya dengan menyoroti pemrosesan informasi, konstruksi pengetahuan, dan mental teori kognitif adalah kerangka pemikiran untuk memahami bagaimana pikiran manusia dan perilakunya yang terkait. Asumsi dasar dari teori kognitif. Yang pertama itu adalah proses mental aktif. Jadi asumsi utama teori kognitif adalah bahwa bagaimana individu tidak hanya menerima informasi dari lingkungan secara pasif, tetapi mereka juga aktif terlibat dalam proses mental seperti pemikiran, perhatian, ingatan, dan pemecahan masalah. Kemudian konstruksi dari pengetahuan. Teori kognitif menganggap bahwa pengetahuan tidak hanya dipindahkan dari lingkungan ke individu, tetapi juga dikonstruksi secara aktif oleh individu itu sendiri. Kemudian peran skema mental atau struktur kognitif yang membantu dalam mengorganisasi dan memahami informasi dianggap sebagai bagian penting dalam teori kognitif. Yang terakhir itu adalah pentingnya konteks sosial. Meskipun teori kognitif menekankan proses mental individu, konteks sosial pun tidak bisa dianggap remeh dalam kegiatan pengembangan pengetahuan perilaku seseorang. Kemudian peranan teori kognitif dalam pengembangan masyarakat. Yang pertama itu adalah pendidikan yang bermutu. Jadi teori kognitif ini menjadi landasan penting dalam pengembangan sistem pendidikan yang lebih efektif dan inklusif. Ya, karena dari teori-teori kognitif yang sudah dikemukakan oleh tokoh itu dapat disimpulkan bahwa teori pembelajaran untuk anak-anak itu bisa dari pengalaman, bisa dari lingkungan, bisa juga memang dari dalam diri anak itu sendiri. Jadi anak-anak tidak bisa dipaksakan untuk
selalu dipaksa berasal dari gurunya, tetapi mereka lebih baik untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan itu lebih baik belajar dari pengalamannya. Jadi teori kognitif berperan serta dalam untuk menentukan landasan pengembangan sistem pendidikan yang lebih efektif. Kemudian inovasi teknologi dan pengembangan keterampilan, yaitu pemahaman tentang proses belajar kognitif juga memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi pendidikan dan pelatihan keterampilan. Kemudian pembangunan profesional dan organisasi. Di dalam konteks organisasi dan dunia kerja, pemahaman tentang teori belajar kognitif dapat membantu dalam pengembangan proses atau program pembangunan profesional yang lebih efektif. Kemudian pemberdayaan komunitas, itu tidak bisa kita lupakan bahwa teori belajar kognitif juga dapat digunakan sebagai alat untuk memahami dan memahami bagaimana bisa kita memberdayakan komunitas. Seperti itu ya. Kemudian kelebihan dari teori kognitif. Yang pertama itu adalah menjelaskan proses mental. Jadi teori kognitif bisa memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana proses mental itu terjadi, seperti persepsi, pemikiran, memori, itu bisa mempengaruhi perilaku dan pengalaman manusia. Kemudian mempertimbangkan aspek individualitas. Teori kognitif memandang individu sebagai pemroses informasi yang aktif dan menghargai peran realitas subjektif dalam pembentukan persepsi dan pemahaman. Jadi kelebihan dari teori kognitif ini bisa memberikan kesempatan untuk individu mengungkapkan apa yang menjadi pernyataannya. Jadi mengungkapkan apa yang sudah dia pikirkan, karena itu adalah bagian dari dia sebagai pelaku pemproses informasi. Kemudian menggali struktur mental. Dengan menekankan pembentukan struktur mental seperti skema dan model mental, teori kognitif membantu dalam memahami cara individu untuk memproses dan menyimpan informasi di dalam pikirannya. Kemudian dukungan terhadap pembelajaran aktif. Jadi teori kognitif ini mendukung pandangan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana individu secara aktif terlibat dalam mengkonstruksi pengetahuan melalui pengalaman, eksplorasi, dan refleksi. Kemudian penerapan dalam berbagai bidang. Jadi teori kognitif ini bisa diterapkan di dalam berbagai bidang karena dia akan berkaitan tentang bagaimana informasi atau pengetahuan itu diperoleh. Seperti itu ya. Kemudian relevansi dalam pemecahan masalah. Teori kognitif memberikan wawasan yang berharga dalam pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan seseorang. Kekurangan dari teori kognitif. Ketika tadi kita menjelaskan tentang kelebihannya, kemudian ini kita menjelaskan tentang kekurangannya. Nah, jadi kekurangan dari teori kognitif ini yang pertama, kompleksitas yang tinggi. Teori kognitif seringkali melibatkan konsep-konsep yang kompleks dan abstrak, seperti skema, model mental, dan proses pemrosesan informasi. Itu terkadang sedikit abstrak atau memang tidak bisa kita lihat secara langsung bagaimana proses kognitif itu terjadi di dalam pikiran seseorang, karena dia memang agak abstrak. Jadi bagaimana orang itu bisa menyimpulkan sesuatu, orang itu bisa menemukan pengetahuan, informasi, itu tidak bisa kita lihat dari gerak-geriknya. Agak berbeda dengan teori behavioral. Behavioristik itu memang kita bisa melihat dari gerak-gerik atau bahasa tubuh atau perubahan perilaku. Sedangkan kalau teori kognitif, jadi dia tidak bisa nampak langsung dari diri seseorang, kecuali dia sudah bisa mengungkapkan apa yang menjadi apa yang ada di pikirannya berupa informasi, atau dia sudah bisa menghasilkan konstruksi pengetahuan. Nah, itu baru bisa kita lihat bahwa teori kognitif itu sudah terjadi di dalam dirinya. Seperti itu ya. Kemudian adanya keterbatasan dalam objektivitas. Meskipun teori kognitif berusaha untuk menjelaskan proses mental secara objektif, banyak dari konsep-konsepnya bersifat subjektif dan sulit untuk diukur secara langsung. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa agak sulit mengukur keberhasilan atau agak sulit mengukur teori kognitif itu pada seseorang, karena memang tidak terlihat secara nyata ya. Jadi memang agak sedikit subjektif itu untuk kita menilainya. Bagaimana orang itu sudah berhasil atau sudah artinya teori kognitif itu sudah berhasil dilakukannya atau sudah berhasil diterapkannya.
Seperti itu ya. Keterbatasan dalam menjelaskan emosi dan motivasi. Teori kognitif cenderung fokus pada proses kognitif seperti pemikiran, persepsi, sementara seringkali kurang memperhatikan aspek emosi dan motivasi. Ya, jadi artinya di sini karena memang dia hanya fokus untuk membentuk sebuah pengetahuan, konstruksi pengetahuan, sehingga seringkali mengabaikan aspek emosi dan motivasi. Padahal kita tahu sendiri bahwa seseorang itu alangkah lebih baiknya seimbang antara emotional skill dengan cognitive skillnya, seperti itu ya. Kemudian kekurangan teori kognitif yang lain itu adalah kurangnya perhatian terhadap aspek sosial dan budaya. Teori kognitif cenderung menekankan aspek individual dalam memproses informasi, seringkali mengabaikan pengaruh lingkungan sosial dan budaya dalam membentuk proses kognitif itu sendiri. Padahal aspek pengaruh dari lingkungan sosial budaya itu sebenarnya akan membentuk sebuah pengalaman atau membentuk sebuah pengetahuan. Yang mana kan tadi sudah saya dijelaskan di awal bahwa proses kognitif itu bisa terjadi dari belajar, pengetahuan, dan pengalaman lingkungan sekitar. Tetapi kadang memang proses kognitif ini mengabaikan tentang pengaruh dari lingkungan dan sosial budaya itu sendiri. Nah, itu menjadi salah satu kekurangannya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah keterbatasan dalam penjelasan tentang pembelajaran non-kognitif. Teori kognitif seringkali kurang memperhitungkan jenis pembelajaran yang terkait dengan pengalaman langsung seperti pembelajaran melalui observasi, imitasi, atau kondisi klasik. Jadi dia lebih banyak menekankan pada pembelajaran yang terkait pemrosesan di dalam pikiran, tapi mengabaikan pengalaman-pengalaman langsung yang ada di lapangan atau di lingkungannya. Sehingga bagaimana seharusnya teori kognitif itu sendiri? Kira-kira bagaimana bisa kita terapkan atau kira-kira bagaimana bisa kita aplikasikan? Yang pertama itu adalah integrasi dengan pendekatan lain. Jadi teori kognitif kita bisa mengintegrasikan pendekatan kognitif dengan pendekatan lain dalam psikologi seperti pendekatan behavioral atau psikoanalisis yang dapat membantu mengatasi kelemahan yang ada. Ya, jadi ketika teori kognitif ini melakukan pemrosesan informasi di dalam pikiran, itu bisa diteruskan dengan pendekatan behavioral, yang mana behavioral dan atau psikoanalisis yang lebih nampak atau lebih terlihat dari gerak-gerik kita, lebih terlihat dari perubahan perilaku kita. Nah, itu bisa kita combine antara pendekatan kognitif dengan pendekatan behavioral atau psikoanalisis. Kemudian yang kedua, perhatian terhadap aspek emosional. Ya, jadi salah satu kelemahan teori kognitif adalah cenderung mengabaikan aspek emosional dari pengalaman manusia. Itu yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi kita harus lebih memperhatikan aspek emosional seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa ESQ itu harus seimbang sejalan dengan kelebihan dari kognitif seseorang. Jadi itu harus sejalan, seirama agar tidak terlalu jauh jarak antara emotional skill dengan cognitive skill ya. Seperti itu. Kemudian inklusi konteks sosial budaya. Pendekatan kognitif cenderung menekankan aspek individual dalam pengalaman manusia. Kadang-kadang mengabaikan faktor sosial budaya yang mempengaruhi kognitif seseorang. Jadi kita harus mengcombine antara konteks-konteks sosial budaya sebagai tempat lahirnya sebuah pengalaman sehingga menjadi sebuah pengetahuan, atau sehingga kita bisa mengkonstruksi sebuah pengetahuan atau informasi yang lahir dari sosial budaya yang ada di sekitar kita. Kemudian pengembangan metode intervensi yang lebih luas. Ya, penggunaan teknik dan strategi intervensi yang lebih luas termasuk teknik dalam pendekatan terapi lain seperti behavioral atau humanistik dapat memperkaya dan memperluas pendekatan kognitif dalam pemecahan masalah psikologis. Ya, jadi itu bisa dicombine, bisa dilakukan pendekatan behavioral atau humanistik seperti itu. Jadi tidak semerta-merta hanya menekankan pendekatan dari kognitif, tetapi kita bisa lebih membawa itu menjadi seperti pendekatan behavioral atau humanistik. Kemudian pengembangan kepekaan terhadap proses non-kognitif. Terapis kognitif harus lebih sensitif terhadap proses non-kognitif seperti intuisi, perasaan, semangat, motivasi yang juga memainkan peran penting dalam pengalaman manusia.
kata kunci dari teori kognitif. Yang pertama, menurut Jean Piaget itu adalah kognitif suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Kalau menurut Jerome Bruner, menekankan pentingnya proses mental dalam pembelajaran dan bagaimana individu membangun pengetahuan dari pengalamannya. Kemudian Ausubel membedakan dua proses belajar menemukan dengan belajar menerima. Sementara yang terakhir adalah teori belajar Robert M. Gagne, merupakan perpaduan antara proses kognitif dengan pemrosesan informasi pada manusia. Ya, baik. Itu saja teori-teori belajar kognitif dari saya. Semoga diharapkan dari materi yang sudah saya bawakan itu bisa menjadi pembelajaran bahwa teori kognitif itu lahir dari bagaimana perkembangan biologi seseorang, juga lahir dari pengalaman dan lingkungan sekitarnya, juga ada yang namanya terbagi atas pembelajaran menerima dan diberikan dan diterima. Kemudian yang terakhir itu bagaimana proses kognitif itu bisa menghasilkan sebuah kegiatan pemrosesan informasi pada seseorang dan itu pasti akan berbeda-beda hasilnya ya, karena setiap orang itu berbeda-beda cara berpikirnya dan cara mengkonstruksi sebuah informasi menjadi sebuah pengetahuan itu setiap orang itu berbeda-beda. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.